Rabe selamat lingun alatai, salam saujud karende melempang, adil katalinu, bacuromin kasaruga, basengat kacubata. Arus. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali kita di obrolan budaya, tonton apa yang Anda dengar. Malam hari ini, obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya bersama saya Suneta Mantikei, langsung dari studio drama LPP RRI Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Malam hari ini juga kita akan berbicara terkait rumah betang suku Dayak Kalimantan Tengah, sudut pandang dari generasi muda seperti apa, dan rumah betang ini adalah bagian dari kebudayaan kita sendiri. Telah hadir di studio narasumber kami, Bung Cendana Putra. Beliau ini adalah seorang pelaku seni budaya Kalimantan Tengah, ya, dan beliau ini juga pernah menjuarai Karungut, ya, tingkat provinsi Kalimantan Tengah, dan beliau ini adalah seorang anak dari pendiri rumah betang yang ada di Kalimantan Tengah, ya, tepatnya di Desa Tumbang Manggu, Kabupaten Katingan. Selamat malam, Bung Cecen. Ya, bagaimana kabar malam hari ini? Dan sehat. Sehat, ya. Sebelum kita lebih jauh ya terkait topik kita malam hari ini, bagaimana rumah betang dan filosofinya seperti apa, Bung Cecen bisa ceritakan sedikit aktivitas ataupun kegiatannya untuk sekarang ini apa saja? Silakan. Ya, selamat malam semua. Kalau untuk bicara untuk aktivitas, saya bergerak di seni budaya, tentang bagaimana kebudayaan Dayak, mengangkat ranah kebudayaan Dayak, kesenian Dayak jadi seperti apa, untuk generasi mudanya seperti apa, ini yang saya geluti sekarang. Iya. Gitu. Oke, baik, langsung saja seperti apa sejarah berdirinya betang yang ada di Tumbang Manggu dan filosofinya seperti apa, bisa ceritakan? Baik, betang di Tumbang Manggu itu adalah namanya Betang Sayer Sua Bintang Petendu, Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Senaman Metikai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dulu itu kita dirikan dan kebetulan ayahanda saya, Pak Sayer Sua, beliau sebagai pemekarsa, beliau sebagai pembina, dan beliau sebagai pelaku. Dan beliaulah seorang konseptor yang bisa mendirikan itu. Di 2001 kita dirikan itu dengan baik, sehingga betang yang sekarang ada 4 itu. Yang paling besar itu dikasihkan nama beliau dulu, betang Bintang Samaya, yang artinya bintang petendo, bintang Samaya, balai Kerungut dengan balai Parung. Nah, karena begini, apa yang disajikan beliau, karena yang namanya betang itu tidak ada lain daripada bagaimana NKRI ini. Itu beliau melihat. Jadi sehingga bagaimana kesatuan dan persatuan itu, dirikanlah betang. Kenapa betang itu harus berdiri? Bahwa di sinilah kekokohan kita. Itu prinsip beliau dulu. Iya. Apakah ada perbedaan nih jenis rumah betang kalau Bung Cecen melihat dari beberapa daerah ataupun wilayah yang ada di Kalimantan Tengah, jenis betangnya itu apakah sama atau ada yang berbeda? Seperti apa itu? Kalau secara physically mungkin dia berbeda. Ada konsep, karena begini, dia berpikir secara pola pembangunannya masing-masing, karena masing-masing daerah dia punya ciri khas. Oke, contohnya nih, contohnya di Tumbang Manggu seperti apa? Ya, nih? kalau itu Manggu dia jelas. Jihi, istilah tiangnya itu udah besar, begini tinggi, dan terus dia menggunakan begini. Seandainya pun rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, ya di Berito jenisnya begini, di Lamandau jenisnya begini, gitu. Banyak. Kira-kira tingginya seperti apa? Kebetulan kalau berapa kita meter? punya itu Tiang. ya 5 meter lah ya. 5 meter dari atas permukaan tanah. Ya, di atas permukaan tanah. Dari atas permukaan tanah 5 meter, terus ke atasnya berapa meter lagi itu sampai ke Kalau atapnya? hitungannya sampai itu dia 7,5. 7,5. Masuk ke dalam dari tiang itu macam itu 2,5 meter. 2,5 meter dia masuk gitu.
Dia udah masuk sampai permukaan tanah ke lantai itu dia 5 meter. Dia ke atas lagi udah batas. Kalau boleh tahu nih kegunaan dari bagian bawahnya itu apa tuh sebelum kita masuk ke dalam rumah betang nih ya Bung Cecen ya. Di bagian bawah yang 5 meter itu biasanya sering digunakan untuk apa di situ? Tidak ada juga yang Difungsikan. ini yang pasti kalau ada keluarga, kerabat, family yang pasti di situ untuk sharing atau apa ngomong sebelum naik ke rumah. Itu aja. Nah, kita berbicara aksesoris nih Bung Cecen. Aksesoris apa saja yang ada di rumah betang? Yang Biasanya. pasti rumah betang ini identik dia dengan sebuah filosofi. Filosofinya apa? Dalam artian bagaimana nih betang ini berdiri? Seperti apa? Karena kita orang Dayak ini, maaf saya orang Dayak dan secara pribadi saya keyakinan saya Hindu Karingan. Di situ ada doa. Ketika acara perkawinan atau pernikahan itu jelas dan jelas itu. Dia bilang tahu ketun matuh kebeluman ketun belum. Ukur ketun tahu mangun humahai betang pajang perternumbah sepemanting ruang sepenuh kambu. Bagaimana kamu supaya hidup ini seperti apa? Mewadah warohmah. Baratnya kan seperti itu. Hingga hidup ini supaya bisa sejahtera. Nah, dalam aksesoris betang kembali pada dalam aksesoris betang ini bahwa berangkat dari filosofi ini bagaimana kita bisa sejahtera, bisa apa? Ada kelengkapan. Iya. Apa saja itu kelengkapannya? Kelengkapannya ya untuk alat bercocok tanam, alat untuk kita mencari ikan dan segala macam, dan habis itu untuk kegiatan kita keseharian. Nah ini yang pasti. Ya. Dengan lagi begini, kita orang Dayak terutama kami dengan kehidupan kami hidup dari alam dan kami menyikapi alam dengan segala alat untuk berburu, teman, dan itu kelengkapannya. Nah itu yang pasti. Yang pastinya kearifan lokal terjaga di Betul, sana. lokal wisdomnya yang kita pegang. Baik, apakah ada larangan atau pantangan nih ya Bung Cecen ketika kita berada di rumah betang? Seandainya nih, saya berkunjung ke rumah betang, apakah ada sesuatu yang tidak diperbolehkan, hal-hal pantangan, baik itu menyangkut kesejahteraan rumah betang itu sendiri. Seandainya kita pantangan itu dilanggar, apakah ada lagi yang harus kita lakukan di sana, apa saja? Bisa dijelaskan? Yang pasti begini, kita hidup dalam sebuah rumah itu kita menggunakan etika, attitude. Ini yang kita gunakan. Jangankan hanya rumah betang, rumah biasa pun kita menggunakan etika. Ada arahan, ada larangan, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini secara etikanya. Nah, yang ini yang harapan kita, istilahnya sama-sama kita menghargai. Karena menghargai apa? Kita yang punya rumah. Oke, contohnya larangannya nggak boleh apa misalnya? Nggak boleh apa, ibaratnya ini kamu nggak boleh mabuk nih kayak gini apa yang terjun dia pertama, nanti kan ya, jauh tuh. pastilah nggak boleh mabuk. Nggak boleh kan tinggi itu nanti jatuh mati dia gawat nanti repot Republik nih ngikir dia. Oke. Ya, Selain nggak boleh mabuk apa? Larangan yang secara spiritualnya? Secara spiritualnya mungkin banyak misalnya konteks analogi kita berpikir bahwa secara kearifan leluhur itu banyak. Tapi tidak mungkin kita jabarkan satu persatu tapi konteksnya begini. Kita hargai alam, kita hidup dari alam dan kita menghargai alam. Ini konteksnya rumah betang. Begitu. Sehingga kita saling satu dan yang lain kita saling menghargai. Intinya seperti itu. Kembali kita ke aksesoris di dalam rumah betang. Misalnya di sana ada tersedia seperti Bung Cecen katakan tadi perlengkapan seperti untuk kita berladang. Ya, suku Dayak ini identik dengan berladang. Apa saja itu perlengkapannya? Sebelum keluar dari rumah betang itu apakah ada ritual atau langsung dibawa untuk berladang seperti apa? Yang pasti begini, ritual itu jelas. Tetapi konteksnya ini seperti apa? Begitu. Keluar kita dari rumah betang itu kita bawa lontong, palundu, randong, hiap, halap, istilahnya untuk kita berladang loh ya. Nah ya jelas lah. Bagaimana kita menyikapi itu?
ketika saat kita memang kita mengkondisikan, ketika memang saat kita itah dalam artian itah tunah pea tamanugal, pea tamandirik maneweng memperasih kultum pigawi kan begitu. Iyo, TG ampi je, Ya, bikin ampi ya. lah. Nah memang dia sudah ini ada ritualnya. Ada ritualnya dalam artian ketika kita bercocok tanam. Karena begini, kita melihat sebuah kearifan lokal, orang-orang tua kita tidak meninggalkan sebuah kasanahnya. Kasanahnya apa? Karena inilah kembali seperti saya kupas dari awal, kita hidup dari alam dan kita kembalikan ke alam. Nah di situ kita soundingnya seperti apa. Nah beginilah kearifan lokalnya kita orang Dayak lah ya. Oke. Biasanya kalau di rumah betang ini, Bung Cecen, ada sekat-sekat nih untuk masyarakat yang tinggal di sana. Ya. Nah, seandainya mereka tinggal di beberapa sekat-sekat itu, apakah mereka ada sesuatu semacam perkara, ibarat ada Permasalahan gitu ya. di antara mereka? Seperti apa itu? Jadi begini, Dayak ini dikenal orang 10.000 tahun lebih tua dari Indian. Suku Indian ya? Suku Indian lebih, Dayak ini lebih tua. Bahwa Dayak ini mengenal yang namanya parlementer dengan rumah betangnya. Ini jadi catatan loh ya. Dayak ini bukan seperti Majapahit, bukan seperti apa macam. Karena bagaimana dia merasakan silaturahminya. Hatamue lingun latai pengajan tak kerende melempang. Ini Dayak. Yeah. Dan Dayak dengan rumah betangnya dia menghargai yang namanya demokrasi. Betul. Apapun permasalahan, apapun itu dia akan sikapi dengan bijaksana. Iya. Baik. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Bung Cecen, sebelum kita lebih jauh berbicara terkait rumah betang, seperti apa filosofi dan sudut pandang terhadap generasi muda, kita akan nikmati dulu selingan berikut ini bersama Bel Akustik Indonesia. Batang andau mangguang akan kalawat susu misi memikir talu gawi manyiap rambut tulak katana kawan tabela tulak sakula itah sebakas malan manana ingat ajar bete barahuma ayo sakula mana tahu baguna ela tapalaya awi karami ayu sakula mga pintar harati ate ulu bakas sana ngabun ke tutu dia akan lepas searah karamin lewu ayu tabela sakula menuntut ilmu belajar tutu banget ke tunu ras tahu
awi karami ayu sakula manga pintar harapi ate ulu bakas sana kamu ketu tutu dia akan lepas ziarah karamin lewu ayu tabela sekolah menuntut ilmu belajar tutus mangaketun uras tahu ate ulu bakas sana kamu ketu tutu dia akan lepas ziarah karamin lewu ayu tabela sekolah menuntut ilmu belajar tutus mangaketun uras tahu la 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 Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Masih di RRI Net, obrolan budaya, tonton apa yang Anda dengar. Iya, pendengar dan pemirsa di seluruh Nusantara, tentunya kita masih berbicara terkait topik kita, filosofi Rumah Adat Betang Suku Dayak Kalimantan Tengah. Bung Cecen kembali nih narasumber kita. Ya, tadi Bung Cecen ada sedikit bercerita tentang parlemen demokrasi yang ada di Rumah Betang. Seperti apa itu lebih jelasnya? Jadi begini, bangsa Barat dunia itu mengakui itu bahwa Dayak itu lebih tua dalam peradaban demokrasinya, parlementernya. Kenapa? Karena dengan hadirnya dalam Rumah Betangnya. Di situ segala masalah apapun segala macam mereka bisa selesaikan dengan bersama, dengan demokrasinya, dengan musyawarahnya. Nah, ini yang diakui dunia. Betul. Jelas dan sangat jelas. Seandainya ada permasalahan juga di sana langsung ya, Bung Cecen. Ya, itu mereka telak. mereka akan berdiskusi di situ, mereka akan sharing segala macam. Seandainya pun ada terjadi satu hal dan yang lain, mereka memponisnya apa, pelanggarannya bagaimana, dan apa macam, jalur penyelesaiannya apa. Ini jelas. Betul. Rumah Betang itu jelas demokrasi, dan itu yang diakui dunia bahwa yang paling tua untuk parlemennya adalah Dayak dengan Rumah Betangnya. Iya, apakah di sana juga ada disiapkan semacam sanksi seandainya ada pelanggaran oleh ketua ataupun pimpinan adat Rumah Betang sendiri? Itu jelas, karena sebuah sanksi apa dan semacam itu kan ada kesepakatan yang namanya hukum sosial. Itu ada, kamu nanti kena sanksinya begini, ini begini, ngelihat tindakannya apa. Jadi dari ketradisian inilah, dari adat inilah sehingga akhirnya menjadikan hukum positif, kan begitu. Betul. Salah satu contoh bisa dijelaskan sanksi seandainya ada pelanggaran dari masyarakat. Baratnya kita ambil contoh kecil aja,
kecil tapi dan ini mewabah dan ini juga besar gitu. Seperti orang mencuri. Pelakunya ketangkap tuh. Gimana? Saksinya apa? Yang kamu curi apa? Ini bagaimana kamu? Nah itu dipanggil, kamu anak siapa? Cucu siapa? Keluargamu siapa? Kan begitu tuh. Betul. Yang dikasih bagaimana akhirnya adanya sanksi nantinya. Sehingga sesuai dengan apa yang dia perbuat. Seandainya dia mencuri ini, oh saksimu begini, ini kamu begini. Nah begitu. Sungguh ada penyelesaiannya di sana. Betul. Orang Dayak ini dalam ke depan rumah betangnya, dia cinta damai. Dia pengen sesuatu itu indah. Dia cinta damai. Dia tidak pengen bikin yang aneh-aneh atau bikin yang ribut apa, dia enggak. Tapi segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan baik. Dengan permusyarawatannya lah ya. Permusyaratannya, Ya. bermusyawarah. Permusyarawatannya. Baik, anggaplah Bung seperti Cecen. itu, ya. Ini sambil dimakan nih kuenya, jangan dibiarkan. Iya, iya, Sambil tuh. kinan wadah itu. Ya, sambil pandai kuecen lah. Nah hiu rumah adat Betang, ita haluli kembali. Apakah ada ketentuan jumlah? Kan tadi ada Bung Cecen ceritakan tingginya 5 sampai 5 meter nih dari permukaan tanah. Apakah ada ketentuan tiangnya itu jumlahnya berapa? Untuk pintu dan jendelanya juga ada berapa? Itu ada ketentuan atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada ketentuan. ada. Jadi bebas gitu Jadi ya. gini, itu tuh bagaimana kita kembali bagaimana dia seorang konseptor. Dia maunya misalnya saya pengen biliknya sekian. Ruangnya karungnya nih sekian. Karung ini kan kamar Ya. lah ya. Saya maunya sekian. Ininya begini. Tempat orang itu sekian gini. Nah, gitu. Tidak ada juga. Tidak ada ketentuan. Tidak ada Jadi ketentuan. jadi bebas. Cuma yang pasti begini. Dia memiliki yang namanya ruang pertemuan dia, yang disebut orang ruang basara. Kan basara itu kan tempat kita berdiskusi Berkumpulnya dan orang berkumpul banyak. segala macam. Habis itu ada ruang kamar, karungnya itu. Terus lagi ada tempat masak segala macam. Ada dapur kitchennya umum juga ya? Ada dapurnya. Habis itu kalau kita punya, ini saya bicara kalau kita punya tempat mandi, tempat kita ya istilahnya MCK lah ya, ada gitu. Ini rumah Betang modern sudah nih ya, tergolong karena sudah ada MCK-nya ini ya. Sekarang ini Oke. saya mau tanya dulu, saya balik tanya ini, modernnya di mana? Modernnya sudah ada, kalau biasanya rumah adat atau rumah-rumah di perkampungan, MCK itu masih kurang bagus ya, karena mereka masih bergantung pada sungai. Nah, itu begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara betang yang ada sekarang kayak betang hapakat itu apa? Mau gimana itu? Karena dia di tengah kota. Nah, ya kan begitu. Ya kita kondisikan juga kayak kita punya, tetapi kita Iya. tidak meninggalkan bagaimana keadaan kita dalam sebuah destinasi kehidupan kita, keseharian kita. Iya. Sedangkan itu kayak kita punya betang itu 500 meter dari sungai. Mau gimana? Ya Kan harus begitu. kita ciptakan sendiri. Nah, akhirnya begitu. Jadi dituntutnya bagaimana? Itunya kreativitas. Kreativitasnya. Kreativitasnya. Kita harus melangkah lebih maju ya cara Betul, berpikir betul, kita. betul. Jangan kita terpaku dengan Ya. permasalahan Intinya kita. begini, segala sesuatu itu dibikin fleksibel dan enak. Itu aja. Betul. Nah, kita berbicara masih dengan rumah betang nih ya Bung Cecen. Kalau untuk ukiran pada tiang-tiang yang ada di rumah betang itu seperti apa? Apakah ada ukiran khusus harus menggambarkan ini atau tidak? Kalau saya berbicara rumah betang Rumah saya loh ya. yang di Manggu ya. Jadi kalau kita punya itu jihi, tiang itu, kita tidak ngukir. Tetapi kita betarah. Batara itu seperti apa? Apa namanya tarah ini kan yang di ini apa menggunakan alat ini seperti dia punya jalur, dia punya alur. Ada jalan sendiri. Ya. Kenapa? Saya pernah bertanya dulu, kenapa kok tidak pakai mesin? Buatnya apa? Enggak, secara filosofi. Kenapa? Itu dia menggambarkan seperti sisik. Dan itu ada filosofinya itu. Ya, apa itu Nah, filosofinya? itu kan menggambarkan sisik menjuhan, sisik sapat, sisik saluang. Bahwa orang Dayak ini berpikir dan dia selalu step by step dan selalu ke atas. Selangkah-selangkah. Itu filosofinya.
Oke. secara tiang. Secara Silahkan kalau punya orang monggo, Ah. tapi punya kita ya begitu secara literatur apa yang diberikan daripada orang-orang tua kita. Terdahulu Ya, ya. begitu. Oke, kalau untuk tangga pada rumah betang itu, apakah ada tangga khusus seperti apa dan jumlahnya berapa dan tangganya itu harus berapa gitu? Jadi begini, kalau tangga itu kan hejan namanya. Jadi hejan ini tidak kita bisa hitung nih. Ini berapa anak hejan nih? Anak tangga lah, lampatnya namanya. Nah, ketinggianmu seandainya ketinggiannya ini sekian, kita nggak mungkin bisa hitung. Tidak ada ganjil genapnya. Bagaimana nih? Apakah hejan belakang, hejan depan? Yang pasti lampatnya. Lampat pertama, lampat kedua, tuh hejannya ada. Jadi tidak terhitung kalau untuk lampatnya. Gitu. Bagaimana ketinggian itu aja disikapi. Baik, Bung Cecen, untuk selama ini apakah ada kendala terkait dalam pelestarian rumah betang untuk agar bisa dilihat sama masyarakat dan juga generasi muda khususnya, kendala dalam melestarikannya seperti apa? Yang pasti begini, kita menyikapi segala sesuatu yang kita berpijak daripada lokal wisdomnya, kearifan lokal ini banyak pro dan kontra. Nah, kendalanya apa? Ini kami memperkenalkan bahwa bagaimana sih kebudayaanmu untuk generasi sekarang loh ya. Bagaimana kebudayaanmu, seperti apa adatmu, bagaimana senimu. Ini kita pernah. Dan karena kita punya pribadi, ya sangat jelas lah pro dan kontranya banyak lah ya. Istilahnya, begini pemerintah begini, kita yang begini, apa macam. Tapi kita berpikir satu, kenalilah budayamu, maka engkau akan kenal siapa dirimu. Ini yang paling penting. Betul, jati diri yang Jelas. pastinya harus tahu jati dirinya seperti apa. Kalau kamu suku mana gitu ya. Iya, biasanya seperti itu. Baik, Bung Cecen, bagaimana untuk peran pemerintah nih dalam membantu, apakah ada atau tidak, atau usaha sendiri atau bagaimana dalam membangun rumah betang ini? Kalau ke pemerintahan, saya bisa katakan win-win solution lah ya. Ada, enggak. Cuma intinya gini aja. Apa sih yang bisa kita buat gitu? Dan kita perlihatkan itu untuk pemerintah. Kepemerintahan ini dia melihat dan mereka bisa menyikapi. Berarti benar apa yang kita kerjakan ini, yang kita angkat ini begini. Gitu. Jadi saya tidak juga memponis untuk pemerintah ada bantuan atau tidak. Segala macam, saya berpikir ini win-win solution, begitu. Oke, Bung Cecen, selama ini sudah bergerak. Nah, tadi Bung Cecen ada cerita sedikit tadi dalam membuat koreografi suatu pertunjukan. Apakah sudah ada nih ya untuk berbuat apa dalam melestarikan rumah betang ini kepada generasi muda nih? Sudah ada berbuat hal apa saja? Ya kebetulan, ini kebetulan. Seperti Pak openingnya tadi, katanya saya dikatakan juara kerungut tuh. Ya benar, dulu. Nah sekarang Itu pada tahun berapa itu? 2003 kalau nggak salah. Waduh, waktu kelas berapa ya? 2003 2003 kayaknya. ya, oke. Gitu. Terus saya bergerak dalam seni budaya. Literatur saya, bagaimana mengangkat ranah saya. Ranahnya apa? Ranah seni budaya Dayak yang saya angkat. Filosofinya apa? Jelas. Huma Betang ini seperti apa? Filosofi Huma Betang itu seperti apa? Nah ini ya kebetulan juga dipercayakan oleh pemerintah daerah dan republik ini, saya bisa menghadirkan dengan lawatan saya 9 negara Eropa saya, dengan turunkan koreografi saya, dengan falsafah rumah betang saya, kita bisa menghadirkan sebagai juara 2 dunia. Sebagai juara Dari dua. 185 negara. Wow, kebetulan luar biasa. Hebat bawa sekali ya juara 2. benderanya. Oke. Terus kita jadi sekarang jadi narasumber, kita memberikan ini segala macam. Untuk istilahnya begini, kita menjadikan studi banding, kita cari sharing, makanya kita menjadikan bagaimana sih
kita bercerita dengan bagus tentang kebudayaan kita mengangkatkan, mungkin seperti itu. Ya, apakah dalam berkarya nih Bung Cecen kembali ya, dalam berkarya, apakah ada Bung Cecen yang melihat terkaitnya dengan keterkaitan dengan Rumah Betang nih tadi? Apakah ada pergeseran nilai budaya ataupun pergeseran nilai dalam memproduksi suatu rumah betang? Bisa? Itu dijelaskan? jelas, karena yang namanya kontemporer dia akan mengalami pergeseran. Kontemporer itu setiap waktu, setiap saat dia bisa berubah. Tetapi satu sisi kita lihat kreativitas. Yang namanya kreativitas tidak bisa ditutup dengan ruang, waktu, dan gerak. Itu jelas sudah. Nah, dengan catatan, kalau saya bagaimanapun kreativitas itu, tapi lihat benang merahnya. Bagaimana benang merahnya ini? Nah, jelas falsafah kita jelas. Falsafah mengangkat Rumah Betang. Kalimantan Tengah sebagai bumi Pancasila, bumi Batang Garing, bumi Tambun Bungai. Buminya falsafahnya Rumah Betang. Itu yang harus kita pikirkan, dan ini yang harus kita tindak lanjuti, sehingga untuk generasi ini kita arahkan bagaimana caranya. Sistemnya seperti itu. Betul sekali ya. Nah, kalau untuk ini seandainya kita masih berbicara dalam ruang lingkup Rumah Betang tadi, kebiasaan nih, kalau dari kebiasaan Bung Cecen sendiri, seandainya ada tamu nih ya, tamu yang datang, apakah ada suatu ritual atau untuk ucapan selamat datang untuk para tamu ini? Seperti apa penyambutannya dari keluarga ataupun masyarakat yang penghuni Rumah Betang ini? Yang pasti kita orang beradab, kita orang punya adat. Seandainya tamu ini ya kita sambut dengan baik, seandainya dia baik, dengan ritual kita sambut. Contohnya ritual apa saja itu sebelum dia masuk, misalnya sebelum dia masuk ke dalam rumah, dia di depan tangga nih, tangga betang, apakah ada suatu ritual di banyak, sana? misalnya kita kasih pantan, Pantan ya. pantan. Habis itu ketika dia masuk kita mapas. Ada yang segala sesuatu yang yang nggak baik dan segala macam silahkan, dan kita minta rezeki Tuhan selalu memberkati kita. Ranjing hatal langit bersama Tuhan yang Maha Esa bisa memberkati ini kita semua. Oke. Nah, untuk beberapa waktu ini, dekade ini, apakah ada beberapa kegiatan ataupun masyarakat yang berkunjung ke sana? Oh iya, kebetulan ini siapa saja? Kemarin kita punya tamu itu dari Spanyol dan India, dan bulan depan ini kita akan mengkondisikan sekitar 35 orang itu Australia dan Amerika. Wah, untuk main ke rumah kita sana. Wisatawan mancanegara nih ya. Kebetulan. Luar biasa, Kalimantan Tengah Rumah Betang ya. Oke, Nah, harapan kita ya pemerintah lihatlah kita, ya, kan begitu. Betul, pemerintah lagi nih ya harus itulah jeli. Harus jeli mereka. Lihatlah kita. Kita ini hanya kucing kurap tapi mandi di papan. Itulah yang benar. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih Bung Cecen, apakah ada langkah konkret atau seperti apa untuk hal-hal yang demikian tadi agar pemerintah bisa lebih jeli lagi menyikapi hal itu, seperti apa? Barangkali ada dari Bung Cecen sendiri. Intinya begini, mereka melihat kita ini sebagai pelaku. Nah, kita bukan orang birokrasi, kita pelaku budaya ini sentuhan kita yang ada. Sehingga kepemerintahan ini bisa melihat bagaimana, kan sedangkan sudah masuk di ekonomi kreatif dan segala macam begitu. Sehingga pemerintah ini bisa melihat bagaimana apa yang sudah kita buat. Bukannya bagaimana pemerintah ini buat, tapi bagaimana kita buat. Sehingga begini, tujuan saya bagaimana juga kita otomatis suka tidak suka, mau tidak mau kita membuatkan sebuah ekonomi kerakyatan, membuka kantong-kantong ekonomi masyarakat yang ada dengan sistemnya apa yang kita punya. Itu sistemnya seperti itu. Oke, seperti yang Bu Cecen bilang tadi nih, banyak sekali turis mancanegara yang datang seperti dari Spanyol. Pengalaman Bung Cecen kemarin, apakah ada ritual sendiri
khusus gitu terkait tamu yang datang. Ini kan ibaratnya orang dari luar negeri, berbeda dengan orang kita yang biasa-biasa ataupun pejabat-pejabat. Dan apakah mereka juga ada diberi semacam souvenir ataupun ciri khas kita, suatu gelang lili samyang atau seperti apa? Iya. Intinya gini, kalau mereka datang ke rumah saya di rumah Betang itu ritualnya kalau dia bisa makan nasi ya mantap lah tuh. Nah, kalaupun ada pun istilahnya cenderamata atau segala macam kayak gelang segala macam itu, makanya saya kembalikan pada awal bahwa kita menghidupkan ekonomi kreatifnya. Jadi ada bagiannya, seandainya ini kita menghidupin kantung-kantungnya, kantung-kantung masyarakat yang ada, seandainya dia punya kemampuan dalam artian dia membuat halnya begini. Apakah ada tradisi juga di sana untuk masyarakat yang datang seperti sirih pinang atau? Itu wajib. Oke. Dan wajib menasai. Nah, itu dia. Seperti apa mereka? Wajib menasai mereka. Ya suka tidak suka, mau tidak mau, ini kita, ini punya ranah kita, ini budaya kita, ini adat kita. Pukul gong, gendang, kenong tuh udah main, wajib nasai itu sudah nggak mau tahu udah. Pokoknya mereka harus ikut tradisi kita, ya. Itu yang penting. Tadi ada berbicara gong, kenong. Ya. Terus untuk pelestarian aksesoris yang ada di rumah Betang itu seperti apa, Bung Cecen? Yang penting jangan dijual lah. Apakah tiap tahun ada semacam ritual untuk membersihkan barang-barang seperti itu? Itu urusan keluarga lah. Urusan keluarga, pasti ada lah ya. Pasti. Oke. Iya, Bung Cecen. Bung Cecen melihat generasi muda nih, seperti apa perkembangan rumah Betang saat ini? Generasi muda ini kan memandang rumah Betang itu seperti hanya rumah biasa. Banyak mereka lebih memilih untuk mendirikan rumah-rumah pribadi ketimbang mereka kekeluargaan mereka itu secara utuh. Seperti apa? Itu kembali kepada pemahamannya lah. Kalau kita kan hanya kita berbuat seperti ini, kita berikan pemahaman ini, cintaimu budayamu, kenalilah dirimu, maka kamu tahu seperti apa, kenali budayamu, maka kau kenal siapa dirimu. Kan begitu. Kalaupun tidak terlepas dari itu, seperti apa itu? Jadi bentengnya itu apa? Seperti dia harus tahu budayanya. Terutama generasi Dayak. Generasi Dayak ini tahu harus bagaimana rumah Betang itu seperti apa. Di situ filosofi mereka berangkat, berpijak itu dari situ, dari rumah Betang ini mereka. Iya, Bu Cecen udah panjang lebar nih, kita sedikit makan ini dulu. Kita khususkan dulu. Ini ada kue, apa namanya? Kue cincin. Biasanya di rumah Betang nih, Bung Cecen ya. Paling tidak yang ini ya, paling tidak ada di rumah Betang. Biasanya masyarakat di sana atau ibu-ibu suka sekali nih masak cucur ya berbahan tepung nih, Bung Cecen ya. Yap. Oke. Biasanya Cucur kalau ke kembung langit. iya, ke kembung langit. Namanya. Biasanya kalau bule-bule Bung Cecen hadirkan ini mereka suka apa tidak? Pasti. Terus apa komentar mereka? Enggak ada, bahwa ini memang lokalnya. Lokalnya ya. Dan ini juga ada Bahkan kita bisa memberikan yang namanya kita punya kuliner seperti apa ya, memang kuliner kita memang kuliner dari dulunya seperti apa gitu kan. Oke. Dan mereka sangat senang. Oke, Bung Cecen bisa ceritakan sedikit apakah ada nggak dari wisatawan ini sendiri menanyakan masalah kuliner kita seperti tumbuk daun singkong, tepe dan jawa kuan itan Aceh. Iya. Narai kuan ewen dia kerewadi, kuan ewen mangat dia narai kuan ewen seperti itu. Yang pasti mereka begini, ketika mereka melihat suasana, mereka merasakan suasananya enak, mereka akan Suasana menikmati. alam yang begitu Benar. asri. Asri ya masih. Kebetulan juga di rumah Betang itu sana masih asri. Dan tidak ada lagi untuk sementara ini dan sampai detik ini pun tidak ada tamu saya yang ngeluh dengan kuliner. Karena mereka merasakan. Oke. Nah, biasanya kalau mereka datang di sana paling tidak menginap. Nah, seandainya mereka menginap, apakah mereka juga seperti di hotel-hotel nih ya? Ada biaya-biaya atau seperti apa di sana? Ya, itu ada. Ibaratnya gini, itu kan administrasi. Administrasi kan nggak mungkin Administrasi ya lah mereka tinggal diam. Jadi makan apa nanti di sana kan Ya, begitu, Bung Cecen. administrasi lah itu. Oke. Nih Bung Cecen, dalam waktu dekat ini apakah ada dari tamu atau masyarakat ingin berkunjung ke rumah Betang? Ada. Siapa itu?
Kebetulan seperti saya katakan awal tadi, sekitar 30 orang antara Australia dan Amerika bulan depan kunjungan. Terus lagi ada unsur muspida kita di sini, bahkan unsur institusi yang rencananya Sabtu Minggu nginap. Iya. Nah gitu. Satu rencana. minggu. Sabtu Minggu nginap karena ada event dan segala macam. Kebetulan seperti itu. Oke, ini menarik sekali nih ya, masyarakat di sana tentu merasa bangga dengan kehadiran Rumah Betang dan dikunjungi oleh wisatawan asing, mancanegara dan juga masyarakat yang di luar. Dan barangkali Bung Cecen melihat nih seperti apa generasi muda menyikapi Rumah Betang ini agar tidak ketinggalan. Seperti apa? Ketinggalan dalam artian Yang pasti teknologi. kepedulian dan kreativitasnya. Dan dia berpikir mencintai, merasakan, menyayangi dan kepeduliannya. Kepeduliannya apa? Dia menyikapi. Itu saja menurut saya. Kalau Ada kita nggak? mendefinisikan begini-begini kita tidak tahu. Ada nggak selama ini generasi muda nih berkunjung ke Rumah Betang seperti apa? Banyak, Seperti apa sangat itu? banyak. Salah satunya. Dari pertama kesanggaran, universitas, seperti Institut Agama Hindu Negeri. Apa yang mereka lakukan di sana sesampainya di sana? Mereka di sana mereka menikmati alam, liturgi, ibadah dan segala macam mereka itu. Jadi kalau boleh jujur, rekan-rekan generasi muda, anak-anak, adik-adikku, baratnya dari Institut Agama Hindu Negeri itu sangat memberikan apresiasi dan saya menghargai itu. Dan apa yang sudah mereka melihat bagaimana kita menghargai sebuah kearifan lokal. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Oke, itu ya. Untuk generasi muda yang datang di sana, kita harus tetap jaga dan lestarikan tentunya prinsip kita, filsafah Rumah Betang kita. Nah, Bung Cecen, seperti yang kita singgung di awal tadi ya, filosofinya seperti apa Rumah Betang itu? Apakah ada dari suku tetangga kita, dalam artian mereka yang datang ke Rumah Betang itu menginap dan melakukan hal positif seperti memberikan bantuan seperti itu kepada Rumah Betang, ada tidak? Kita tidak bisa pukul rata. Kebetulan yang ada, enggak ada. Kalau yang ada itu biasanya bantuan apa yang mereka dalam bentuk apa? Secara materi mereka ada, tapi lebih banyak tuh secara materi lah. Mereka berikan untuk ini. Nah begitu. Nah, selain Rumah Betang yang ada di Tumbang Banggu ini memberikan fasilitas alam yang luar biasa dengan masyarakatnya yang sangat baik sekali terhadap tamu-tamu yang datang tentunya. Fasilitas apa saja yang bisa disediakan oleh Rumah Betang selain itu? Kita punya paket. Nah, satu paketnya itu semalam di Tanah Dayak. Yang kedua, dia pakai susur sungai. Yang ketiga, dia pakai jungle dan keliling kampung. Gitu. Itu paketnya. Kita menyediakan paket. Paket pertama, semalam di Tanah Dayak, itu kita kondisikan orang-orang tua kita itu untuk menerima. Saya pokoknya limpah ruah lah, ibaratnya untuk kita berkesenian, kita berbudaya. Seandainya ada yang bisa karungut, kinyah, deder, tasai, menari, kondisikan. Terus berikutnya ada paket jungle. Jungle-nya wisata hutan. Masuk kita bikinkan ada pemandu yang notabene yang orang kita yang memang tahu bagaimana di tempat lokasi itu masuk jungle. Habis itu susur sungai, nyamannya Sungai Samba itu kan ngeliat sampai ngeliat sunsetnya seperti apa. Nah ya begitu. Kita agak sedikit keluar nih dari Rumah Betang, tapi masih di dalam lingkungan Rumah Betang seperti Bung Cecen karena itu katakan. paketnya. Itu paketnya. Kan ada sungai di sana. Iya. Oke.
Tadi Bung Cecen ada cerita tentang generasi muda tadi yang datang ke rumah betang. Mereka kan nginap ceritanya nih. Mereka nginap terus ada yang mohon maaf nih ada yang berbeda agama. Seperti apa mereka perlakuannya ataupun terhadap mereka yang berbeda agama yang bisa gitu ya. Mengikuti ritual kita seperti apa? Jadi begini, kita ini NKRI loh. Jadi kita menyikapi itu dengan baik. Jadi kita tanya dulu siapa yang istilahnya selera, maaf lah ya, selera apa yang bisa, yang ibaratnya kan dalam artian ini muslim dan non muslim. Yang muslim siapa, yang muslim apa, kita bisa kondisikan. Seandainya yang kamu yang muslim di sana sudah kita fasilitasi. Nantinya kamu makan di sana nih, di rumah betang yang awal kita dirikan di situ, kulinermu di situ. Nah yang maaf kata yang non muslim di sini. Jadi saling menghargai aja gitu. Kalau istilah kami di sana, kalau yang bisa makan traktor sini, kalau nggak bisa makan traktor sana. Itu istilah kami di sana gitu. Iya, betul sekali ya. Yang pasti kita hargailah mereka. Menghargai. Yang namanya toleransi, rumah betang itu paling tinggi. Jadi filosofinya begini. Berbeda suku agama bukan penghalang. Itu sudah budaya dari nenek moyang. Hidup rukun, damai dan selalu berkembang. Itulah yang disebut adat budaya rumah betang. Iya, Itu dia. mantap. Suku Dayak, yes. Oke, Bung Cecen, dari tadi kita cerita rumah betang. Jadi biasanya Bung Cecen ini bisa ya memberikan sebuah kerungut nih ya ketika ada tamu yang datang. Coba dong kasih kita sedikit kalimat-kalimat untuk tamu yang datang. Pujian-pujiannya seperti apa? Intinya kalimatnya? begini aja, itu ada ahlinya, ada orangnya. Kalau saya hanya memberikan kalau tamu datang, semoga kalian bagus dan segala macam ini segala apa diberikan rezeki apa macam gitu aja. Kan begitu tuh. Ada ahlinya itu. Bung Cecen kan ahlinya juga. Ini sessionnya beda. Oke. Tidak apa-apa ya. Oke, biasanya dalam berbidang seni ini ya, dalam pertunjukan seni dan budaya. Biasanya di rumah betang nih Bung Cecen akan menampilkan seperti tadi ada tari, karungut. Mereka ada nggak memberikan kembali feedback seandainya mereka dari daerah mana, Jawa atau daerah Sunda atau dari luar negeri, mereka ada nggak kasih semacam kesenian mereka sendiri di sana? Iya, itu pasti. Pasti. Dan makanya semalam di Tanah Dayak itu kontekstual itu seandainya oh ini tamunya dari mana nih, oh mereka begini, ya udah kita hadirkan punya kita dan keragaman kita, istilahnya dan kebudayaan kita dan keragaman kita Dayak ini. Nah mereka akhirnya punya mereka oh seandainya saya dari Jawa nih, nah, saya tampil, nah itulah, maka itulah hebatnya rumah betang ini. Betul sekali, rumah betang mendunia. Nah itulah. Oke, baik pendengar dan pemirsa ya RRI Net di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada, sudah cukup lumayan nih ya panjang lebar Bung Cecen bercerita terkait filosofi rumah betang ya, rumah adat betang yang ada di Kalimantan Tengah, sudut pandang generasi muda. Barangkali ini yang terakhir nih ya Bung Cecen bisa sebagai tokoh budayawan muda nih ya, pesan-pesan nih Bung Cecen ya untuk pelestarian rumah betang seperti apa? Silakan. Saya memberikan pesan begini, hanya satu kata dalam artian ini akan diingat orang. Kenalilah budayamu, maka engkau akan kenalilah dirimu. Kenangkan ingat, lupakan jangan. Itu yang pasti. Untuk generasi mudanya seperti apa? Ya begitu. Kenangkan ingat, lupakan jangan. Kenangkan ingat, lupakan jangan. Baik, terima Antang malum. Oke, terima kasih Bung Cecen. Iya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa ya selalu dengar RRI dan RRI Net ya untuk Anda. Tanpa terasa kebersamaan dan perbincangan obrolan budaya kita telah di penghujung acara obrolan budaya malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber kami Bung Cecen ya. Sama-sama. Luar biasa sudah menjelaskan bagaimana filosofi rumah betang yang menjadi bagian dari kebudayaan kita.
Dan terima kasih untuk semua kru yang bertugas ya di malam hari ini. Saya Seneta Mantikei mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.